tes cek, tes ya, udah masuk ya. Saya ini mau tes kawan, saya mau cek di hasil di Facebook dulu. Jadi ini produk dari MLive Main Media. Yang ini adalah single SIM card. Nah, sebentar, saya nggak connect dengan internet. Ya. Jadi ini saya produk dari. Kalau yang ini adalah single SIM card, jadi hanya satu SIM card. Dan ini biasanya dipasang langsung menggunakan hot shoe di atas kamera seperti ini, dan digunakan untuk mobile. Nah, ini saya menggunakan kamera Sony NX100. Nah, kita akan coba sambil berjalan bagaimana nanti stabilitasnya. Ya, kalau lebih baik memang harus menggunakan yang Q8 yang 3 SIM card. Kalau ini hanya satu SIM card, saya menggunakan Telkomsel. Cuman misalkan kalau mau dibuat statis atau dibuat untuk streaming di ballroom, ini juga bisa karena dia ada konektor LAN-nya. Jadi dia bisa mendapat sumber dari dedicated LAN, kemudian dari SIM, dan ya, atau dari SIM atau dari WiFi. Jadi ini bukan bonding, cuman kita coba saja ini kalau sambil jalan bagaimana performanya. Tadi saya sempat coba di bitrate 2500, memang agak berat, patah-patah. Tapi ya semua emang tergantung dengan sinyal kalau menggunakan SIM card seperti ini. Ini karena ini hanya single SIM card. Jadi barusan saya turunkan lagi menjadi 1500 kbps, 1,5 mbps. Resolusinya sekarang ini 720p. Nah, kita coba aja sambil jalan kira-kira bagaimana performanya dia. Jadi ini ya, ini Main Media MLive Q7. Ini nanti taruh di atas docking, jadi ini ada encoder. Kita jalan pelan saja. Jadi kalau sinyalnya bagus, mungkin dia akan lancar ya. Oke, saya pakai sabuk dulu. Saya lihat juga di live Facebook. Jadi sejauh ini sih masih oke sih. Ini menggunakan Telkomsel. Jadi menggunakan Excel agak patah-patah. Jadi di sini memang Telkomsel lebih kuat ya. Oke, silakan kalau kawan-kawan mau bertanya tentang produk ini di komen, karena saya juga lihat di live Facebook. Silakan kalau ada pertanyaan. Sejauh ini sih masih oke. Ini karena saya pakai NX100, jadi kamera saya tidak bisa taruh di atas dashboard, nggak cukup ternyata. Saya coba seperti ini ya. Saya one man show. Ini langsung menggunakan SIM card Telkomsel. Sejauh ini sih masih lancar-lancar saja ya. Tapi memang harus diingat kalau ini sudah mulai patah ini. Ini saya lihat patah di sini. Jadi mungkin bitrate-nya harus dikecilin lagi, sekitar mungkin 1000 ya ini. Kalau 1500 saja masih berat ya. Mungkin karena sambil jalan juga.
Jadi mungkin kalau di diam gitu, tidak bergerak, mungkin dia akan lebih stabil. Nah, ini masih oke sih, masih lancar. Ini saya coba jalan agak kencang. Oh, lumayan. Om Ivan, ya Om, sore Om, malam Om Kusno. Coba tes YouTube di saat nulis. Unlist itu apa ya Om ya? Saya nggak tahu itu apa unlist. Tapi kalau sudah menggunakan encoder seperti ini, memang baiknya hanya live di satu tempat saja. Maksudnya di satu platform, jangan lebih. Lumayan ini kinerjanya. Nah, saya ulangi lagi, ini saya menggunakan bitrate 1500 kbps dengan resolusi 720p. Nah, jadi kalau kawan-kawan ada liputan yang mobile, bisa menggunakan peralatan seperti ini. Ini sudah 4G live encoder. Dan kalau single SIM gini, dia tidak perlu menggunakan server, jadi langsung point to point ke SIM card yang digunakan. Om Ivan, bisa beberapa platform. Kalau beberapa platform, menurut saya mending langsung menggunakan software atau aplikasi seperti Restream.io, karena memang ini kan single ya, ini single SIM, jadi cuma SIM card, satu SIM card ini nggak bonding. Nah, ini saya tunjukkan alatnya. Alatnya cuma seperti ini, jadi ini nanti diletakkan di atas kamera. Nah, coba saya putar balik untuk saya berhenti. Sejauh ini sih masih lancar, Mungkin kita kalau kondisi sepi, kebetulan sih di sekitar saya ini nggak banyak orang, jadi mungkin agak lumayan kenceng. Ya. Sorry, ini one man show, saya kerja sendiri. Oke, kita berhenti dulu. Ini sejauh ini sampai sekarang masih lancar. Ini saya di kecepatan sekitar, ini jalan di 10 km per jam sih, jadi memang pelan ya. Nah, ini kalau untuk event-event yang ini sebenarnya kalau mau dia bisa connect dengan vMix. Jadi kalau kita di vMix itu add input di RTMP nya atau menggunakan RTSP. Tapi kalau mau lancar, kalau mau point to point, misalkan kita live di luar, kemudian kita koneksi dengan yang ada di gedung, itu lebih baik menggunakan atau menyewa server seperti Woza atau apa ya, yang bisa, atau Amazon biasanya. Jadi kita menggunakan server untuk dilempar ke server, kemudian di-download di vMix ataupun OBS kalau mau menggunakan point to point. Ya, wah ini nggak ada tempat saya ini bos. Ya, jadi sejauh ini lancar. Ini saya tunjukkan alatnya. Mungkin gini ya supaya terang ya. Saya naikkan air supaya terang. Sebentar. Aduh, ini one man show. Saya parkir dulu. Saya bikin sebentar. Foto saya lepas. Ya, saya naik saja. Ya, ini alatnya. M Live
main media Q7. Kalau ini memang single SIM. Nah, nanti saya akan coba yang menggunakan triple SIM atau 3 SIM. Dengan satu SIM ini sudah lumayan bagus dari tadi sinyalnya. Tapi memang ya itu tadi kelemahannya kalau menggunakan single SIM card itu kalau kondisi ramai. Jadi kalau ramai dia akan berebut bandwidth dengan orang lain. Nah, akhirnya sinyal akan menjadi drop dan streaming akan terputus-putus. Jadi yang sering kita temui itu ketika kita tes hari sebelum event atau ketika sepi orang itu biasanya lancar. Tapi kemudian ketika sudah acara dan banyak orang itu tiba-tiba akan menjadi lemot. Itu karena memang kita berbagi bandwidth, berbagi internet dengan yang lain. Jadi yang pada awalnya kita sendirian mempunyai kapasitas 5 mega, kemudian dengan banyak orang di lapangan atau di acara itu kita berbagi bandwidth. Akhirnya masing-masing akan mendapat sinyal yang lemah. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang streaming ketika dites itu oke, kemudian ketika acara itu lemot. Nah, kalau menggunakan ini mungkin pemanfaatannya jangan digunakan untuk event yang keadaan ramai orang seperti wedding yang dengan banyak orang atau konser dengan satu single SIM card ini pasti akan bermasalah. Ini cocoknya digunakan kalau kita ada liputan di luar yang membutuhkan mobile atau bergerak. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Bisa langsung streaming ke platform YouTube, ke platform Facebook, bisa juga nanti kita point to point. Kalau kita mempunyai server, kita bisa point to point, kemudian kita masukkan atau kita add input, kita download di vMix. Itu bisa jadi point to point. Jadi kalau menggunakan server itu pasti akan delay-nya rendah. Maksudnya jaraknya pasti jarak antar pengiriman dan download di vMix itu pasti rendah. Tapi kalau kita menggunakan platform YouTube kemudian kita masukkan ke vMix itu pasti delay-nya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau mau point to point harus menggunakan server. Itu kita bisa server itu bisa sewa Woza. Woza itu murah sih. Woza itu paling sebulan 200.000. Itu bisa gunakan untuk point to point. Ya. Kita akan jalan lagi pulang. Kita tes. Sejauh ini dari rumah sampai sini ini sudah berapa ya? Sekitar 2 kilo lah. 2 kilo lancar. Kita tes sambil pulang. Ini menggunakan single SIM card Telkomsel. Di sini juga ada indikasinya juga. Ini cocok untuk kegiatan liputan-liputan yang melibatkan kegiatan di luar. Mungkin nanti pilkada mungkin ya di waktu dekat ini untuk melaporkan kegiatan di lapangan. Kalau masih diizinkan oleh pemerintah. Kalau ada izin keramaian mungkin bisa digunakan. Oke, kita akan coba jalan lagi sambil pulang. Kita lihat performanya main media MLive Q7 ini. Oh ya, kalau kawan-kawan ada pertanyaan silahkan ketik saja di komen Facebook. Nah, nanti saya akan jawab. Jadi saya juga live di sini. Oke, kita jalan lagi. Ini saya nggak bisa. Ini karena kamera saya besar ini. Ini X100. Tadi pakai MC88, cuman baterainya habis ternyata drop. Jadi tadi sempat mati waktu pertama ini. Karena ini besar nggak taruh dashboard ya. Saya taruh sini aja. Oke, kita jalan. Ini kalau menggunakan single SIM aja udah lancar ya. Jadi kalau kita pakai yang Q8, nah itu pasti lebih lancar lagi. Dan kita bisa main di bitrate yang agak tinggi. Kalau ini kan cuman 1500. Tadi saya coba
bitrate 2000 dia 2500 dia agak patah-patah, agak mati nyala. Ini apa ini? Oke. Ya, kita sambil jalan lagi, kita cek stabilannya. Kita coba agak kencang. Nah, ini saya jalan di 40 km per jam. Ya, cukup stabil dengan speed segini. Ini 40 km per jam. Gak bisa kenceng karena saya dalam perumahan, jadi gak bisa kenceng. Cuman kalau liputan seperti ini kan gak mungkin kita juga di kecepatan tinggi. Nah, ini menarik nih, single SIM card cukup stabil. Sampai sekarang saya masih bisa melihat live di Facebook cukup lancar. Ini harganya, ini yang murah nih, ini sekitar 7 jutaan dengan single SIM card. Jadi kalau kawan-kawan memilih daripada beli laptop yang harganya misalkan 12 juta, belum capture card, belum lain-lain, ini cuma 7 juta, kita bisa live, kemudian juga bisa recording. Ini juga bisa recording menggunakan micro SD. Jadi kita dapat dua fungsi sekaligus, yaitu encoder dan juga recorder. Silap. Jadi sampai sekarang masih lancar streaming ini. Ini menggunakan single SIM card. Single SIM card. Oh, tadi HDMI-nya kegeser jadi mati. Ini menggunakan single SIM card Telkomsel. Satu SIM card saja, bukan yang bonding. Nanti yang 4G bonding akan kita coba juga kalau ada waktu. Kita keliling dengan menggunakan 4G bonding. Ini dengan satu SIM card saja sudah cukup bagus. Mungkin dengan 4G bonding akan jauh lebih lancar. Panas. Oke, lancar kawan. Jadi sudah perjalanan sekitar 4 km, saya sampai kembali ke rumah. Ini ternyata cukup bagus. Jadi ini alat recommended lah kalau untuk digunakan untuk laporan liputan untuk siaran langsung atau kegiatan mobile seperti mungkin lomba lari atau balap sepeda. Tapi ya harus disurvei dulu bagaimana sinyal yang ada di lokasi. Memang kebanyakan di Indonesia ini adalah yang cukup banyak BTS-nya itu memang Telkomsel. Jadi Telkomsel harusnya jauh lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Walaupun kadang di beberapa tempat itu Telkomsel juga lemah. Kalau sinyal 4G ini menurut yang saya baca itu memang nomor 1 terbesar itu Smartfren, jaringan 4G-nya. Kemudian terbesar itu Telkomsel, kemudian Smartfren. Jadi kalau menggunakan modem seperti ini memang dianjurkan Telkomsel atau Smartfren. Kecuali kalau untuk di tempat yang rame itu, kalau bisa jangan Telkomsel, karena banyak yang pakai Telkomsel akhirnya BTS-nya penuh dan akhirnya lemot. Ya, tapi itu memang nanti tergantung dengan survei kita dan tergantung dengan pengalaman kita bagaimana menilai kemampuan provider untuk live streaming ya.
Jadi sampai sejauh ini aman. Ini adalah menggunakan Telkomsel single SIM card. Baterainya saya baca ini sampai 3-4 jam. Jadi kita bisa melakukan siaran langsung selama itu. Oke, begitu kawan, live review saya tentang Main Media Q7. Ini adalah single SIM card, encoder dan recorder. Jadi saya ulangi, kita bisa menggunakan sumber itu dari dedicated LAN atau SIM card atau WiFi. Jadi ini sekali lagi bukan bonding ya, ini single. Tapi kita bisa memilih kalau misalkan di lokasi sudah ada dedicated card, dedicated LAN, kita bisa menggunakan langsung LAN untuk sumber internetnya. Yang lainnya ya itu saja sih. Memang alat ini memang sesimpel ini. Jadi sekali lagi saya ulang, ini adalah Main Media Q7 single SIM card. Harganya cukup murah, 7 jutaan. Dan semua sudah full digital. Jadi kita bisa setting melalui handphone, sangat gampang sekali settingnya. Dan juga interface-nya juga sangat bagus dibandingkan dengan encoder Cina yang harus melalui web browser. Dan itu web browser itu kadang-kadang kan jadi itu web browser yang digunakan adalah template untuk biasanya untuk encoding CCTV. Jadi memang seharusnya digunakan untuk CCTV atau security kamera ya, security kamera. Jadi memang beda. Kalau Main Media Q7 ini memang didesain khusus untuk live broadcasting, bukan encoder Cina yang biasanya kotak-kotak itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya untuk CCTV atau untuk security kamera. Oke, begitu saya tutup kawan. Makasih. Oke, saya cut dulu.